Pria ini bernama Ray Kroc. Dia merupakan seorang salesman mesin pembuat milkshake yang dimana hari itu tengah berusaha menjual mesin-mesinnya di berbagai restoran. Namun tak ada satupun yang mau membeli mesin tersebut. Padahal dengan mesin tersebut mereka bisa menyajikan milkshake dengan cepat. Terkadang ia juga memesan makanan dari restoran-restoran yang ia kunjungi. Namun dari semua restoran itu memiliki pelayanan yang sangat buruk. Dari mulai penyajian cukup lama hingga pesanan yang tak sesuai dengan apa yang ia pesan. Hingga suatu hari saat Ray mendengar kabar bahwa ada salah satu restoran yang memesan mesin milkshake-nya sebanyak 6 unit, ia nggak percaya. Karena untuk satu mesin saja ia sangat kesulitan untuk menjualnya. Untuk memastikan, akhirnya ia mencoba menelpon restoran tersebut. Dan ternyata... Hello? McDonald's? Hello, no problem. My secretary's under the impression that you want 6. Better make it 8. What's that now? Setelah menelpon langsung, Ray semakin dibuat bingung saat pemilik restoran yang bernama Dick menaikkan jumlah pesanan menjadi 8 unit. Karena penasaran, ia pun memutuskan untuk mengunjungi restoran yang ternyata letaknya cukup jauh itu, yaitu di San Bernardino, California. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Ray saat melihat orang-orang tengah sibuk mengantri, ditambah lagi sistem penyajiannya yang sangat cepat. No. I just ordered. And now it's here. Where do I eat it? In your car? Saat menikmati makanannya, tiba-tiba tukang sapu yang ternyata adik dari Dick sekaligus pemilik restoran mendatanginya. Di sana Ray memperkenalkan diri sekaligus mengkonfirmasikan jumlah pesanan mesinnya. Untuk menjawab rasa penasaran Ray, akhirnya Mac mengizinkan dia untuk melihat-lihat isi dapurnya. Burger crossing. The fries. What about? Ray yang semakin penasaran akhirnya mengajak dua pemilik restoran yaitu Dick dan Max untuk makan malam sekaligus menceritakan awal mula McDonald berdiri. Dulu setelah bisnis bioskop mereka bangkrut, mereka memutuskan untuk berkecimpung di bisnis makanan. Mereka awalnya membuka gerai khusus makanan hotdog di Arcadia. Tapi karena sebagian masyarakat Arcadia memiliki ekonomi yang buruk, mereka memutuskan untuk pindah ke kota San Bernardino. Dan karena tidak punya uang untuk menyewa gedung, akhirnya mereka memindahkan bangunannya dan memberi nama McDonald. Namun karena terjadi banyak kesalahan seperti waktu penyajian yang lama, bahkan salah order, membuat McDonald merubahnya menjadi 3 menu saja. Burger, french fries, dan juga milkshake-nya. Tapi lagi-lagi Dick mendapatkan masalah, di mana waktu penyajian yang masih belum efisien. Jadi mereka memutuskan menutup restorannya. Tuck in. Over hashing it out, choreographing it like some crazy burger. After about 6 hours of this, we get it. Dan akhirnya mereka menemukan sistem penyajian yang sangat efisien dengan waktu kurang dari 30 detik yang mereka sebut dengan speedy food. Di mana orang harus mengantri dan mengambil makanannya sendiri. Namun lagi-lagi mereka mendapat masalah karena orang-orang tidak mau mengambil makanannya sendiri. Hingga suatu hari saat mereka mulai putus asa, ada anak kecil yang mau mengantri dan secara tak langsung membuat pelanggan lainnya berdatangan. Malamnya Ray memikirkan cerita kakak beradik itu. Hingga di pagi harinya Ray kembali datang ke sana untuk menawarkan pengembangan bisnis mereka dengan menjadikan McDonald sebagai waralaba terbesar di dunia. Namun mereka menolak karena mereka sudah pernah memiliki 5 McDonald di kota yang berbeda dan mereka kesulitan dalam quality control hingga membuat kelimanya jadi berantakan. Dan semenjak itu mereka memutuskan untuk membuat 1 McDonald saja tapi semuanya terkontrol daripada 50 McDonald tapi berantakan semua. Di sana Ray sempat melihat konsep desain McDonald yang dinamai lengkungan emas oleh Dick dan ternyata mereka pernah merealisasikan konsep tersebut di satu kota yaitu Phoenix. Rasa penasarannya yang tinggi memaksa Ray untuk melihat secara langsung desain lengkungan emas tersebut. Begitu melihatnya, Ray merasa kagum dan berpikir bahwa bangunan tersebut memiliki potensi yang sangat tinggi. Pagi harinya dengan semangat, Ray pulang ke rumah dan memberitahu istrinya tentang rencananya untuk berinvestasi pada restoran cepat saji
yaitu McDonald. Namun ternyata sang istri tidak setuju dan malah menyuruh Ray untuk pensiun saja agar bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk istrinya. Alhasil percakapan mereka harus berakhir dengan pertengkaran. Keesokan harinya Ray kembali menawarkan mesin milkshake-nya di sebuah restoran. Namun lagi-lagi, saat perjalanan pulang ia berkali-kali melihat bangunan gereja dan juga pengadilan yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri, yaitu salib dan bendera, yang membuat Ray menemukan sebuah ide untuk memaknai lengkungan emas itu. Ray berpikir bahwa McDonald bisa menjadi sebuah gereja yang bisa memberikan santapan rohani dan jasmani bagi masyarakat Amerika. Setelah kakak beradik itu berunding, akhirnya mereka menerima tawaran Ray dengan sistem kontrak dan syarat-syarat yang sudah mereka tentukan. Dan kemudian di hari-hari berikutnya, Ray mulai mendemonstrasikan konsep McDonald ke beberapa pengusaha. Namun tak ada satupun dari mereka yang tertarik. Nice brochure. Hingga suatu hari ia memutuskan untuk membangun restorannya sendiri dengan meminjam dana dari bank menggunakan sertifikat rumahnya tanpa sepengetahuan sang istri. Setelah itu ia mulai membangun McDonald pertamanya di daerah Illinois yang diawasi langsung olehnya. Arrangement would provide a steady source of revenue to the store. Your idea to strike a deal with Just make sure the windows are big enough so the customers can look. Selama proses pembangunan, sekretarisnya memberitahu bahwa pihak McDonald tak menyetujui adanya kerjasama dengan Coca-Cola. Ray mencoba meyakinkan mereka berdua bahwa hal itu bisa menguntungkan bagi usahanya. Namun dengan pemikirannya yang sempit, kakak beradik ini menolak kerjasama tersebut. Singkat cerita, akhirnya McDonald pertamanya telah berdiri dan langsung diawasi oleh Ray. Di hari itu ia juga mendapatkan koki terbaik pertamanya yang bernama Frick Turner yang kemudian menjadi asisten pribadinya. Hari berikutnya ia mencoba memperbaiki hubungannya bersama sang istri dengan mengajaknya pergi ke suatu klub dan berkumpul dengan teman-temannya. Awalnya mereka terus mengejek bisnis yang dijalankan Ray. Namun sang istri mendukung Ray untuk menceritakan lebih detail bisnis waralabanya yang membuat teman-teman konglomeratnya tertarik join dengan bisnis McDonald-nya. Dalam 1 bulan ia berhasil mendirikan 3 cabang sekaligus yang membuat 2 bersaudara ini menjadi khawatir. Dan benar saja, saat Ray melakukan pengecekan mendadak, ia mendapati bahwa ketiga restorannya tersebut tidak memiliki quality control yang bagus. Mulai dari menambahkan menu di papan nama, sampah di mana-mana, hingga penyajian burger yang tidak sesuai standar. Tentu saja hal itu membuat ia marah dan langsung memutuskan kontrak kerjasamanya bersama rekan-rekan konglomeratnya. Your kitchen is filthy. What the hell's the matter with you guys? Right back at you. Tak hanya itu saja, dia juga melarang sang istri untuk berteman dengan rekan konglomeratnya yang pemalas itu. Di saat ia terus memikirkan cara bagaimana mereka bisa mengelola McDonald seperti yang ia harapkan, ia tak sengaja bertemu dengan seorang Yahudi bernama Leonard yang sedang menawarkan kitab pada Joan, yaitu sekretarisnya. Sejak saat itu ia mulai menawarkan bisnis waralabanya ke orang menengah ke bawah. Ia berpikir bahwa mereka bisa lebih gigih dan bertanggung jawab atas bisnisnya. 275. Don't touch that pickle one. These are ready. Malamnya Ray bercerita pada sang istri bahwa ia merasa iri dengan kerjasama para klien barunya. Sepasang suami istri saling membantu di mana sang suami ikut bekerja di dapur, sementara sang istri melayani anak-anak di depan. Semakin hari bisnis waralabanya semakin meluas hingga mencapai Minneapolis, Saint Paul, kota terbesar di Minnesota. Di kota tersebut ia bertemu dengan seorang pengusaha restoran yang bernama Rolly Smith yang juga tertarik untuk join ke bisnis waralaba milik Ray. Dan di sanalah untuk pertama kalinya ia merasakan cinta pada pandangan pertama dengan seorang perempuan bernama Choa, yang ternyata ia merupakan istri dari Rolly. Namun lagi-lagi kejayaan Ray harus kembali tenggelam karena secara tiba-tiba mereka telah kehabisan uang modal karena biaya pemasukan dan pengeluaran yang tidak sinkron. Mengetahui hal itu, ia mencoba menghubungi 2 bersaudara itu untuk menegosiasikan kenaikan profit dari 1,4% ke 3,5%.
Namun dengan tegas Dick menolak negosiasi tersebut dan tetap mempertahankan perjanjian kontrak yang Ray telah tanda tangani. Sementara di kantor, asisten pribadinya memberitahu bahwa mesin pendinginlah yang menjadi momok bagi perusahaan karena biayanya yang terlalu tinggi. Ray yang sedang pusing dengan masalah kantornya, begitu sampai rumah sang istri langsung mempertanyakan perihal sertifikat rumahnya. Ternyata pihak bank sengaja memberitahu istrinya karena Ray sudah menunggak selama 3 bulan. Karena penat dengan pekerjaan kantor dan masalah rumah tangga yang bertubi-tubi, akhirnya ia memutuskan untuk menemui Joan. Surprise inspection. What are you doing here? Di sana Joan dan Rolly mencoba mencari jalan keluar agar semua waralaba McDonald bisa menghemat biaya listrik dengan menggunakan susu kocok instan yang rasanya tak jauh berbeda dengan susu kocok murni. Setelah mencobanya, ia pun tertarik dengan ide tersebut. Namun lagi-lagi dua bersaudara itu menolak usulan Ray dan tetap mempertahankan kualitas susu kocok murni untuk semua gerai McDonald. Tentu saja hal itu membuat Ray semakin geram. Belum lagi masalah surat peringatan terakhir yang ia terima dari pihak bank. Dan keesokan harinya saat ia mencoba meminta perpanjangan waktu pada pihak bank, seorang konsultan keuangan yang bernama Harry tak sengaja mendengar pembicaraan mereka. Harry yang ternyata penggemar McDonald menawarkan diri untuk menemukan masalah dari bisnis waralabanya. Setelah melihat buku besar perusahaan, Harry menyadari bahwa Ray tidak menjalankan bisnis makanan, melainkan bisnis properti. Keseimbangan antara profit dan pengeluaran menjadi berantakan karena para waralaba harus membayar sewa lahan yang begitu besar. Sehingga bisnis Ray tidak akan bisa berjalan hanya dengan mengandalkan keuntungan 1,4% saja. Untuk itu seharusnya Ray membeli lahan dan kemudian disewakan pada calon waralaba. Dengan begitu Ray bisa menghasilkan uang dari kepemilikan lahan tempat McDonald berdiri. Ia juga bisa memiliki kendali untuk memutuskan kontrak jika waralaba tidak memenuhi standar. Bahkan dengan cara seperti ini, Ray juga bisa terbebas dari kendali kontrak dengan Dick dan juga Max. Akhirnya ia pun mengikuti saran Harry serta menjadikannya sebagai konsultan keuangan perusahaan yang sekarang sudah berganti menjadi franchise corporation. Hingga suatu hari saat dua bersaudara ini mengetahui kabar perusahaan Ray, mereka pun segera mengajukan protes menganggap Ray telah melanggar kontraknya. Namun Ray mengatakan bahwa Dick dan Mac hanya mempunyai kendali dari bawah atap hingga atas lantai saja. Sementara Ray berhak penuh atas kendali di luar gedung yaitu lahan. Beberapa hari setelah itu, Ray pun segera menjalankan ide susu kocok instan dari Joan pada seluruh waralabanya, kecuali Mac dan Dick yang tentu saja membuat dua bersaudara ini marah besar. Di sana Ray mengatakan jika ia sudah sangat muak dengan sifat mereka yang tak memiliki pikiran untuk maju. I am through taking marching orders from You are to stop this instant. Is that clear? Singkat cerita, hubungan Ray dan Joan semakin dekat. Ia sangat mengagumi Joan karena menurutnya Joan adalah wanita yang mempunyai ambisi sangat besar sama seperti dirinya. Hingga suatu hari saat Ray dan istrinya tengah sarapan. When trying to quietly settle a divorce, the first thing to... Dalam perceraiannya, Ray menyerahkan seluruh hartanya pada sang istri kecuali saham McDonald. Ia berkata bahwa ia lebih baik mati daripada kehilangan saham McDonald. Nggak berhenti di situ, Ray juga menyewa pengacara terhebat untuk melepaskan Mac dan Dick dari perusahaannya dan kembali mengganti perusahaannya dengan nama McDonald Corporation. Tentu saja hal ini lagi-lagi membuat dua bersaudara ini marah besar dan ingin menuntut Ray atas nama pencurian nama perusahaan. Namun Ray menjelaskan bahwa mereka tidak bisa menang karena Ray sendiri sudah memiliki banyak gerai di 17 negara yang berbeda. Sementara mereka hanya memiliki satu gerai di sebuah desa. Keesokan harinya, Ray datang menjenguk Mac sekaligus memberikan sebuah cek kosong sebagai tanda bahwa Ray akan membeli kepemilikan nama McDonald dari mereka. Menyadari bahwa mereka tidak akan pernah bisa menang melawan Ray, alih-alih meneruskan kerjasamanya, mereka malah menawarkan harga sejumlah $1.350 juta untuk masing-masing satu kepemilikan gerai yang ada di San Bernardino. Dan 1% dari keuntungan perusahaan selamanya. Akhirnya Ray menyetujui semua permintaan mereka kecuali royalti 1% dari pendapatan perusahaan yang tak akan pernah tertulis di dalam kontrak, namun hanya dengan berjabat tangan.
di mana Ray berjanji akan memberikan 1% dari keuntungan perusahaan. Di dalam toilet saat Dick bertemu dengan Ray, ia menanyakan kenapa Ray tidak mencuri ide Speedy Food-nya dan malah membeli kepemilikan nama McDonald beserta desainnya. Glorious name, McDonald's. Sounds like America. Setelah menyerahkan nama McDonald, akhirnya mereka berdua dilarang untuk menggunakan nama McDonald pada restorannya. Tak hanya itu saja, Ray kemudian mengambil kesempatan ini untuk membangun satu restoran McDonald tepat di depan restoran Mac. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian akhirnya usaha Ray berkembang dengan pesat. Dan sekarang ia sudah menikah dengan perempuan yang dia cintai, yaitu Joan. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.